ونسلم على رسول الكريم أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم من يريد الله بخير يفقهه في الدين وإنما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي أو كما جاء في الحديث. Bapak-bapak, ibu, mohon damai. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita semua sama-sama dapat melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, yang mana sholat berjamaah ini pahalanya 27 kali derajat. Sedangkan sholat sendirian hanya 1 derajat. Kita kalau belanja ke pasar beda 1.000 tentu akan berpikir ulang. Jadi cuma 3.000, 4.000. Itu urusan ini dunia. Sedangkan urusan ibadah, sholat, malam ini sebaliknya. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu wajadtu halawatal ibadah fi arba'ati asya'. Sayyidina Utsman mengatakan, aku mendapati manisnya ibadah sebab mengerjakan 4 perkara. Sayyidina Utsman bercerita kepada kita bahwasanya beliau merasakan, mendapatkan, menemukan manisnya beribadah di dalam 4 perkara. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, coba angkat tangan. Siapa yang pernah merasakan manisnya ibadah? Angkat tangan. Masya Allah. Silakan Pak. Siapa yang selama hidupnya pernah merasakan manisnya ibadah? Masya Allah. Masya Allah beliau. Gimana ceritanya Pak Imam? Ceritanya bagaimana? Manis ibadah. Itu ceritanya ketika kita keluar di jalan Allah, nikmat sekali dalam keadaan rintik-rintik hujan, jam 2 malam sholat tahajud sampai nggak terasa. Pak Imam bercerita pengalaman pernah ketika keluar fisabilillah, urus fisabilillah di Mantabir, iktikaf di masjid, hujan-hujan, tiris, sholat tahajud, tahu-tahu ke Spaldi. Orang itu pada sudah merasakan manisnya ibadah, waktu itu tidak terasa. Di antaranya apa? Kalau orang sudah merasakan manisnya ibadah, waktu tidak terasa. Bagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat berjamaah dengan sahabat
sholat malam, sholat tahajud, hampir 15 juz sholat tahajud, tidak terasa. Tahu-tahu paginya kakinya sudah bengkak-bengkak. Tidak ada rasa ngantuk, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa sakit. Itu kalau sudah merasakan manisnya ibadah. Nikmat rasanya. Yang teringat hanyalah Allah, yang dipikirkan adalah akhirat. Tapi kalau kita ibadah masih ingat utang, bagus. Kita harus ingat, orang yang ingat utang bahaya. Utang harus dibayar, ditagih. Mau utang kita apa? Saya ingat, saya ibadah terus, saya lupa dan utang. Allah Akbar. Sekarang tinggali berarti. Ini berarti belum menemukan manisnya ibadah. Sebelum kita bacakan pesannya Syekh Utsman, bagaimana supaya sholat kita tawajuh, tidak teringat dunia. Kita yang rasanya ingin sekali sholat itu bisa tahajud, bisa tawajuh, bisa fokus, konsentrasi hanya kepada Allah. Kumaha carana? Di antara caranya yang pertama apa? Tulis, ingat-ingat nih, diserat. Diserat tulisnya, diserat. Yang pertama, tundukkan pandangan ketika di luar sholat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, semua tundukkan pandangan. Bapak-bapak tundukkan pandangan. Tong sagala ditingali, Pak. Ibu-ibu tundukkan pandangan. Tong sagala ditingali segala hayang. Aya toko emas, aya toko baju, toko sepatu. Pokoknya yang pertama, langkah yang pertama tundukkan pandangan. Semua orang tong sagala ditinggali. Di luar sholat, pas ke pasar, pas di jalan, pas kemana ya pokoknya, tundukkan pandangan, jangan segala ditinggali. Trik yang pertama untuk tawajuh sholat. Lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua, persiapan sebelum sholat. Sampai sholat sampai qomat sampai azan, terus duduk di tempat sholat. Ngapain? Baca Al-Quran. Apalagi zikir. Apalagi doa. Maka ketika sholat qomat dikumandangkan, sholat didirikan, insya Allah hatinya, pikirannya sudah fokus. Tapi lama orang sholat dadakan, langsung sholat wudu, Allahu Akbar, kabeh ngagebray, ngagebray sadayana. Soal apa? Sholatnya tidak dipersiapkan dulu, betul tidak? Betul. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Di luar sholat kita tundukkan pandangan. Sebelum sholat persiapan, duduk, tawajuh, ngaji, zikir, doa, sholawat. Begitu mendirikan sholat, insya Allah gebraynya akan berkurang, akan berkurang. Yang penting sholat. Kalau kita yang penting
Jangan yang penting sholat, tapi apa? Sholat itu penting. Bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Akhirat aku hangkewe, dibalik, engke kumaha di akhirat. Lain akhirat aku hangke, betul tidak? Ada mending sholat ke akhirat. Akhirat aku hangke, akhirat mah engke kumaha, lain kumaha hangke, betul tidak? Itulah persiapan sebelum sholat agar tidak ngagebrai. Ini menurut ulama Indonesia. Sekarang menurut Sayyid Utsman bagaimana caranya? Yang pertama beliau mengatakan, aku menemukan manisnya ibadah di dalam 4 perkara. Aku menemukan manisnya ibadah di dalam 4 perkara. Yang pertama apa? Bi ada'i faraidillah. Yang pertama, ketika aku menunaikan perintah-perintah Allah. Pokoknya perintah Allah apapun itu dikerjakan, maka nanti akan merasakan manisnya ibadah. Kita sholat, puasa, zakat, haji, semuanya dikerjakan. Yang kedua, bittinabi maharimillah. Yang kedua, ketika menjauhi larangan-larangan Allah. Hal-hal yang haram, hal-hal yang dosa dijauhi. Makanan yang haram dijauhi, omongan yang haram dijauhi. Suka menggunjing, suka membicarakan keburukan orang lain dijauhi. Ngomong kamu dengan batu dijauhi. Ini fakta. Iya, fakta itu namanya gibah. Kalau tidak fakta namanya fitnah. Dijauhi. Orang itu kalau banyak melakukan hal yang haram, maka akan muncul titik hitam di dalam hatinya. Dalam hadis disebutkan kata Nabi, setiap orang berbuat keburukan, maka akan muncul titik hitam di dalam hati. Berbuat dosa lagi, muncul lagi titik hitam. Berbuat dosa lagi, muncul lagi titik hitam. Semakin banyak dosa, maka hatinya semakin hitam, semakin gelap. Akhirnya tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Bahkan sulit menerima nasihat. Kenapa ada orang sulit dinasehati, sulit dibilangin? Di antara penyebabnya hatinya telah gelap, hitam, susah menerima kebaikan. Tapi kalau hatinya masih bersih, masih suci, ibadah nikmat, dinasehati itu taat, diajarkan kebaikan. Nanti kalau hatinya itu bersih, pokoknya apapun yang dapat menjerumuskan kita kepada keburukan, kita jauhi sejauh-jauhnya. Karena setan bukan saja dilarang melakukan kemaksiatan, tapi menjauhi. Bukan sekedar dilarang, tapi dijauhi.
Urang padang ku ieu ku beri hungkul urang. Kan ku milu-miluan urang milu-milu dan tong miluan lama-lama milu. Aya baturna nongkrong. Minum minuman keras. Jangan kekadingan jangan. Wios da mah teu ngiringan da ngiringan calik we ngumpul-ngumpul sareng rencangan. Hari pertama aman. Betul tidak? Betul. Hari kedua aman. Hari ketiga Ngasaan. Ngasaan. Hari ketiga ngasaan. Si saeutik mah coba kumaha rasana teh? Bener-bener euy. Akhirna istiqomah dalam. Setan itu tidak menyesatkan kita langsung, tidak. Setan tidak menyesatkan kita secara langsung. Kita lagi masjid lagi zikir, setan set, Pak Imam, masih ya? Oh, nggak bisa. Betul tidak? Betul. Tapi kalau Pak Imam, hari Minggu itu hari libur Pak Imam. Agar Pak Imam sehat, jasmaninya rohaninya, harus sering olahraga Pak Imam. Oh benar juga ya. Kalau Bapak sehat, ibadahnya kuat. Oh benar juga ya. Ngaji pun semangat. Benar juga ya. Betul tidak? Mulai sekali-sekali jogging Pak Imam. Sekali-kali jogging. Jogging di mana joggingnya? Supados joggingnya semangat. Di alun-alun belum Pak Imam. Supaya semangat joggingnya. Kalau resah ini nggak ada senam orang pinknya nih, seragam pink. Akhirnya Pak Imam mesti mantap. La ilaha illallah. Bertahap-tahap. Makanya wa fitnabi maharimillah, dijauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan kita. Betul tidak? Betul. Awalnya sedikit-sedikit, perlahan-perlahan, lama-lama menjadi mungkin. Wasalisu yang ketiga, fil amri bil ma'ruf wa ibtigha'i thawabillah. Dan ketiga, di antara hal yang dapat menyebabkan manisnya ibadah, mengajak kepada kebaikan. Ajak temannya, tetangganya, saudara-saudarinya, anak cucunya dalam kebaikan. Memakmurkan masjid, meramaikan masjid, sholat dengan berjamaah, ngaji bersama-sama, zikir sama-sama, doa sama-sama. Itu mengajak kepada kebaikan. Kalau kita tidak mau mengajak kepada kebaikan, maka kita akan diajak oleh setan kepada keburukan. Kalau kita tidak mau mengajak kepada kebaikan, maka kita akan diajak kepada keburukan. Warabi yang keempat, minnahyi 'anil munkar wa ittiqa'i ghadabillah. Yang keempat, dalam mencegah daripada kemungkaran. Ada keburukan-keburukan dicegah. Bagaimana cara mencegah keburukan di kampung kita? Cara mencegah terjadi keburukan, diajak kepada kebaikan. Ada anak muda nongkrong sama-sama di pos kamling dalam keburukan. Gimana mencegahnya? Ajak kepada kebaikan. Jangan dibakar pos kamlingnya, jangan, diajak kepada kebaikan. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang akan ditanyakan, silakan.
mangga Benaros tentang ini sebelum dilanjutkan. Insyaallah lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tayammumi, bab menerangkan tentang tayammum. Tayammum musim kemarau sudah lama tidak adanya. Mulai dari tahun keberapa? Air lancar alhamdulillah. Kita sekarang membahas tentang tayammum. Tayammum itu apa? Isalut turabi ilal wajhi wal yadain min ayyi makanin bi niyyatin makhsusatin. Tayammum itu adalah meratakan debu ke wajah dan kedua nama. Kayak kumur-kumur mata yang muat. Pilih kumur-kumur kayak. Hanya wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu. Lalu hukumnya tayamum ada berapa? Hukumnya tayamum ada 4. Hukumnya tayamum ada 4. Yang pertama wajibun. Hukum tayamum bisa wajib. Kapan itu wajib? Idza khafal halaka min isti'malil ma'i wa idza faqadal ma'a. Hukumnya tayamum bisa wajib ketika kita ini berbahaya atau khawatir atau takut jika menggunakan air bisa mencelakai kita. Misalnya ada orang sakit, kata dokter, Pak, ibu ini belum boleh terkena air selama seminggu. Kalau terkena air, penyakitnya akan semakin parah. Nah, berarti dia wajib tayamum. Atau dia sehat, tapi airnya tidak ada, tentu wajib tayamum. Ya kan? Pertama, berbahaya menggunakan air. Airnya ada, air berbahaya. Yang kedua ada air. Yang kedua dia sehat, tapi tidak ada air. Yang kedua mubahun idza kana qadiran 'ala al-wudu wa 'ala isti'malil ma'i wa syira'ihi walakin wajadahu yubahu bi aqsamin samal misal wa kadzalika idza kana al-ma'u mawjudan awwal waqt wa 'alima awwala ba'da dhanbihi wujuduhu fi akhir waqt. Yang kedua menggunakan ayat kedua bertayamum itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh tayamum, boleh tidak. Boleh tayamum, boleh wudu. Kapan itu? Ketika dia mampu wudu. Dia mampu wudu sehat. Akan tetapi airnya harus beli dan harganya mahal. Aku sehat, air ada di toko warung, tapi harus beli. Harga itu mahal. Maka itu dua pilihan, boleh tayamum, boleh wudu atau beli. Gak haram, gak wajib. Karena apa? Airnya ada, cuman harganya lumayan. Kalau mampu silakan wudu beli. Atau yang kedua, di awal waktu air tidak ada. Ini mau sholat zuhur,
airnya tidak ada, sudah azan, air belum ada. Tapi ada yang mengatakan kepada kita, wahai bulan, gak usah tayamum. Nanti sebentar lagi sekitar jam 2 atau 2:30 ada orang nganter air di sini. Pemerintah nganter air di sini. Sekarang belum ada, tapi nanti ada. Nah, itu boleh tayamum, boleh nunggu air. Kenapa? Karena air itu kan jam 3, 2:30. Iya, kalau tepat waktu. Kalau ternyata waktu yang mau ngalir jam 5 sampai sini, jadi itu boleh memilih antara dua, boleh nunggu air atau tayamum kemudian sholat. Kemudian yang ketiga makruhun. Tayamum bisa makruh, Bu. Kapan tayamum makruh? Yaitu ketika i'adatul tayamum, mengulang-ulang tayamum. Sudah tayamum sekali encan dipakai sholat dan pakai ngaji, haid tayamum dari makruh. Gunakan dulu tayamum tadi, baru boleh tayamum yang kedua. Tidak mengulang-ulang tanpa ada suatu sebab, tayamumnya makruh. Yang keempat, ada tayamum yang haramun, masihah, haram tapi sah. Bagaimana tayamum haram yang sah? Tayamumnya menggunakan debu gosok. Gosok itu apa? Debu orang tanpa izin. Tetangganya di depan rumah tetangga ada kumpulan debu. Dia belum bilang, belum izin, taunya tayamum. Maka itu haram tapi sah. Haram tapi sah. Seperti mana orang tidur setelah azan, itu makruh, tahrim. Makruh yang disertai dengan keharaman. Sudah azan isya, Allahu Akbar, asrena. Itu makruh disertai dengan keharaman. Sare sudah azan, bukannya sholat, malah sare. Kalau sare atau sholat dong, gitu. Wallahu a'lam. Wa tayamu yaqumu maqamal wudu fil hadasil asghar wa yaqumu kadzalika maqamal ghusl fil hadasil akbar. Orang mimpi mandi, orang mandi besar. Ada orang mandi besar. Kemudian tidak ada air. Bagaimana itu? Kalau kita mau wudu tidak ada air, tayamum. Kalau mandi besar tidak ada air, bagaimana? Lalu, kalau mau wudu tidak ada air, tayamum. Kalau mandi besar tidak ada air, bagaimana? Hah? Wacaranya? Coba ada sholat, junub, mandi besar, cai, kumata. Cukup dengan tayamum. Hah? Cukup dengan tayamum. Mandi pakai bu litikan. Tetap tayamum, tetap gosok wajah dan kedua tangan. Tidak harus gulitikan dengan debu. Asbabut tayamum. Sekarang masuk kepada bab menerangkan tentang sebab-sebab dibolehkannya tayamum.
Kapan kita boleh tayamum? Kapan itu? Yang pertama, faqdul ma al-'azzu al-isti'mal ma imma li faqdihi hissan atau li faqdihi syar'an. Yang pertama adalah tidak ada air. Baru boleh tayamum. Atau ada air tapi kita dilarang menggunakan air karena apa? Mungkin sakit. Kemudian tidak ada air secara syariat. Yang pertama ada kalanya faqdul hissi. Faqdul hissi itu apa? Airnya memang nggak ada. Faqdul hissi itu contohnya apa? Bentuknya bagaimana? Gambarannya yaitu airnya memang tidak ada. Yang kedua, faqdul syar'i. Secara syariat bagaimana gambarannya? Airnya ada, akan tetapi hanya cukup untuk minum hewan yang dimuliakan. Ada air segayung, tapi ada kucing, ada kambing, ada sapi yang kehausan mau mati. Maka air gayung tadi yang seharusnya bisa buat wudu diberikan kepada hewan-hewan tersebut. Kemudian kita tayamum. Yang kedua, airnya ada tapi harus beli, harganya pun mahal. Ada air seolah-olah tidak ada karena belinya mahal. Kemudian yang ketiga, air ada, tidak perlu beli. Air banyak di sana, tapi mau ke sana itu di jalannya banyak buaya darat, buaya air, buaya laut, buaya udara. Ada hewan yang membahayakan, atau mungkin ada peperangan yang bila mana kita kesana ambil air, yang terjadi apa? Kita meninggoy duluan. Air ada, akan tetapi menuju ke sana ada hal-hal yang membahayakan. Binatang buas dan seterusnya. Yang keempat, seperti tadi, airnya ada namun kita sakit. Sampai sini tanyakan? Ada. Ada contoh suatu kasus gitu. Orang itu sudah sepuh, airnya ada gitu. Tapi kalau pakai air dingin biasa itu enggak kuat, harus pakai air hangat. Itu apa lebih baik air hangat terus atau tayamum? Air ada, akan tetapi tiris. Bagaimana kalau airnya hangatkan dulu? Tiris itu kuat. Air hangatkan boleh nggak? Boleh. Kalau memang harus pakai air hangat, boleh. Tapi kalau tidak harus air hangat, malah pakai air hangat, makruh. Wudu dari toren. Itu kalau torennya depan sebenarnya. Kalau toren terbuat dari besi itu makruh. Kalau plastik boleh karena berbahaya. Ada bahaya. Bisa menyebabkan penyakit belang alias panu. Zaman dulu yang belang, sekarang kita jarang yang belang. Kalau di kita tuh adanya penyakit panu. Kenapa? Menggunakan air panas. Kondisi badan sedang panas langsung wudu bisa panu juga. Wudu dengan air hangat, air panas juga bisa menyebabkan penyakit belang. Air musamas, air dipanaskan. Ada yang dipanaskan dengan panci, ada yang dipanaskan dengan matahari. Ada penjelasan. Kalau dari shower gitu langsung wudu air panas. Jadi bisa
Berarti ngaruhnya Ustaz, nya barangan aja. Diri sudah. Namun sedang sakit harus pakai air hangat boleh. Tapi tidak apa-apa, tidak sakitnya pakai air hangat makruh. Boleh tapi tetap sah. Kemudian tadi itu yang sakit, kemudian ada air dan dia tidak sakit, namun ada hewan yang muhtaram. Ini panjang. Wallahu alam. Sampai sini aja kan? Sampai sini yang lain. Panjang. Jam berapa? Tuduh Bu. Ibu yang mau tuduh hari itu apa? Tuduh mah Pak Ustaz karunya saya lewat Pak Ustaz. Tujuh kali itu Pak Ustaz. Lari minta tas pesan itu enggak aja cari kan. Oh dari orang enggak aja. Oh Dadi, Mas Dadi Mas ngaji oh Dadi. Siapa yang mau nanya kalau Dadi? Tahun baru mah tahun itu Bu, gimana lagi? Sekali ya? Ya sok. Kalau nak sedaya mah panjang tiung saja. Sekarang hewan-hewan yang dimuliakan hewan apa saja yang dibolehkan sehingga kita ini mau berwudu kan airnya segitu kita korbankan untuk hewan tadi. Ya itu tadi kucing, kambing, sapi. Berarti ada hewan yang tidak dimuliakan. Hewan yang tidak dimuliakan maksudnya apa? Hewan yang boleh dibunuh. Ini ngeri sekali ini punya pembahasannya. Sebagai ulama mengatakan manusia ini adalah al-hayawanatun natiq. Manusia ini adalah hewan yang bisa berbicara. Asli itu hewan yang berbicara. Kayak gitu. Kenapa? Karena banyak persamaannya. Yang membedakan apa? Kita nanti bisa bicara atau diberikan otak, akal, sehingga kita diwajibkan ibadah. Yang boleh dibunuh, ini di negeri kita nggak bisa dipraktekkan ini. Yang pertama, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Kita mau wudu, ada orang yang tidak pernah sholat, kita minum air cuma satu gayung, tapi ada yang sedang kehausan. Siapa orang yang tidak pernah sholat? Maka air tersebut digunakan untuk wudu, dia hingga mati. La ilaha illallah. Ini masya Allah. Berat ini. Berat. Siapa orang yang meninggalkan sholat? Orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena secara uzur, nggak mau. Yang kedua, azani muhsan, yaitu orang yang berzina selepas dia punya istri atau telah menikah. Yang ketiga, al-kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita, orang kafir yang memusuhi kita, itu tidak boleh dikasih minum. Yang keempat, orang yang murtad, baik keluar dari Islam, baik dengan cara murtad qaul, berbicara, atau fi'il, perbuatan. Orang bisa murtad dengan dua hal. Yang pertama bicara, misalnya ada orang bilang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan Yesus, berarti murtad secara dari perkataan. Yang kedua murtad perbuatan. Murtad perbuatan bagaimana? Ikut rame-rame hari Natal ke gereja, haleluya, haleluya, haleluya. Ikut-ikutan
upacara mereka. Amin ya Ustaz ya. Nauzubillah min Nauzubillah. bisa murtad dengan perbuatan atau Perkataan. Kemudian yang kelima al-kalbul akur. Hewan apa? Gogok yang liar, yang membahayakan, yang suka menggigit, maka tidak boleh kasih minum. Kemudian babi ataupun khinzir itu tidak boleh kasih minum, yang membahayakan, yang merusak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kepahaman. Kemudian kita semua mudah-mudahan dibangkitkan di akhirat nanti bersama para alim ulama, para guru-guru dan orang-orang soleh bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.